Saya akan melanjutkan penjelasan dari Niha Afifah. Yang ketiga, tujuan dari metodologi Islam. Bagi umat Islam, mempelajari agama Islam adalah sebuah cara untuk memantapkan keimanan. Demikian dengan studi Islam memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Memahami dan mengkaji Islam direfleksikan dalam konteks pemaknaan yang sebenarnya bahwa Islam adalah agama yang mengarahkan kepada pemeluknya sebagai hamba yang berdimensi teologis dan humanis. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam tidak hanya sekedar dogmatis teologis, tetapi ada aspek empirik sosiologis. Yang keempat, urgensi metodologi studi Islam. Seiring berkembangnya zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik. Sebagaimana yang dijelaskan Amin Abdullah, bahwa fenomena beragama manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativitas. Meskipun fenomena ini sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada, tetapi juga harus mampu dilihat dari sudut pandang historisitas, pemahaman, dan interpretasi orang-orang atau kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model amalan dan praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan. Urgensi metodologi studi Islam yang dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, sedangkan outsider adalah para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan dengan metodologi tertentu. Yang kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara di sisi lain, dunia terus berkembang dengan modernisasi. Dalam kondisi tersebut, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran yang cemerlang untuk mampu bersaing dengan perkembangan globalisasi. Melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematik tersebut. Studi Islam diharapkan dapat mengarah dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan memikirkan kembali ajaran-ajaran Islam agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman, dengan tetap berpegang teguh pada sumber dasar ajaran Islam yaitu Quran dan Sunnah. Yang ketiga, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Studi Islam diharapkan dapat melahirkan komunitas yang mampu melakukan perbaikan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, komunitas tersebut dapat mempertemukan dan mencari jalan keluar dari konflik internal dalam agama Islam seperti organisasi beragama yang belum final. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami kelompok 1 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.